Film Thailand lagi tayang di Indonesia satu ini banyak dibahas orang-orang karena katanya lumayan emosional dan bikin sedih. Sehingga kata orang-orang siapin tisu yang banyak ketika menonton film ini. Dan ya akhirnya gue pun coba tonton. Dan hasilnya apakah film ini memang sebagus itu? Atau overrated aja? Kita bahas. Halo semuanya, selamat datang di channel gue dan selamat datang di jurnal film gue yang lainnya. Dan kali ini gue pengen ngomongin tentang film Thailand yang lagi tayang di Indonesia saat ini berjudul How to Make Millions Before Grandma Dies. กูจะนอนแล้ว Film Thailand yang katanya emosional dan menguras air mata. Dan alhasil ketika gue coba tonton apakah bagus atau enggak, kayaknya kita bahas dulu dari sinopsisnya. Film ini sebenarnya tentang apa sih? Jadi film ini adalah sebuah drama keluarga yang menceritakan tentang seorang cucu durhaka yang merupakan seorang anak yang putus sekolah dan memutuskan untuk menjadi seorang gamecaster. Yang mana di perjalanannya ia tidak menemukan karir yang bagus, dia stagnan, dan di satu titik dia melihat sebuah inspirasi yang memicu dia untuk merawat neneknya yang di saat bersamaan itu mengalami kecelakaan dan divonis menderita kanker stadium 4. Yang mana akhirnya si cucu ini memutuskan untuk merawat sang neneknya tersebut dengan mengharapkan semacam imbalan nantinya. Ya memang durhaka banget ya. Dan cerita ini tentu bukan cuma melibatkan si nenek dan si cucunya doang. Tapi juga cerita ini melibatkan anggota keluarga lainnya dalam keluarga sang nenek ini. Nah, dari sinopsisnya kalian udah bisa lihat lah kenapa film ini lumayan banyak bikin orang emosional dan juga sedih. Karena ini adalah film keluarga yang ya mempertanyakan hal-hal yang seperti itu. Nah, terus apa sih yang bikin film ini kata orang-orang bagus? Apa sih yang bikin film ini nih bikin orang sedih? Menurut gue bisa paham setelah gue nonton film ini. Pengalaman yang gue rasakan ketika gue nonton film ini kurang lebih mirip sama ketika gue nonton film Monsters, film Jepang yang udah sempat gue bahas juga di channel ini. Mungkin bisa gue munculin di kartu. Kurang lebih hampir sama lah sensasi dan pengalamannya gitu. Dan menurut gue alasan dari kedua film ini bisa mengena ke penonton itu kurang lebih sama. Kalau gue lihat kemungkinan itu ada di bagaimana naskah ini ditulis dan juga actingnya. Jadi kalau menurut gue ngerasa kalau misalnya film How to Make Millions ini menggunakan naskah yang rasanya tuh natural banget gitu. Jadi di sini mereka banyak mengandalkan penggambaran dan momen-momen yang kesannya tuh natural dan apa adanya, bukan sesuatu yang didramatisir atau sesuatu yang diskenariokan gitu. Jadi benar-benar itu tuh adalah momen-momen yang natural, berjalan apa adanya, dan ya kemungkinan terjadi di kehidupan kita sehari-hari gitu. Sesimpel kayak gimana interaksi sang nenek dan juga sang cucu, gimana cara cucunya itu memperkenalkan filter Instagram ke sang nenek gitu. Habis itu bagaimana tektokan mereka ketika mereka bercanda offside, menurut gue itu bisa bikin kita invest ke mereka gitu. Kayak sedekat apa sih orang kalau bercandanya tuh udah nyampe bercanda offside yang cenderung serem gitu, kayak bercanda kalau ntar meninggal gimana, abis itu kalau bercanda kalau ntar lu jatuh ntar gua jatuh, itu kan udah bercandaan yang kesannya tuh deket gitu. Nah menariknya naskah yang terkesan natural ini juga di saat bersamaan bisa bikin gua yang jarang nonton film Thailand itu perlahan mulai relate dengan kebudayaan mereka. Jujur di awal film tuh gue agak kesulitan karena gue lumayan gak relate sama kebudayaan Thailand, mulai dari bagaimana kepercayaan mereka, keseharian mereka, bahkan sampai ke interior rumah dan semacamnya. Tapi naskah yang kayak gitu tadi yang gue bilang itu bisa bikin gue kayak makin deket karena mereka memang memberikan kesempatan bonding kita bukan cuma terhadap karakter tapi juga terhadap suasananya. Walaupun memang penulisan naskah yang kayak gini ini bikin film ini kerasa agak lambat pacingnya menurut gue. Dari awal sampai pertengahan film.
Saking mereka memperkenalkan detail-detail yang kecil dan juga natural, rasanya tuh tiap detik tuh jadi kayak lama banget. Dan itu jujur di beberapa titik rasanya agak berat buat gua. Tapi dari pertengahan hingga akhir mulailah kita dikuras emosinya. Karena ibaratnya dari awal ke tengah itu, penulisan naskah yang kesannya lambat itu ibaratnya tuh sebagai sebuah penanaman benih gitu. Untuk kita mengenal terlebih dahulu gitu. Baru setelah kita akrab dan kenal sama karakter maupun suasana di dalam filmnya, mulailah dilakukan foreshadowing, ironi, dan hal-hal semacam itulah di dalam naskah dari tengah ke akhirnya itu tadi gitu. Di film Monster gue pernah bilang kalau misalnya beberapa dialog ataupun perkataan yang dikeluarkan karakter tuh seolah-olah jadi foreshadowing untuk apa yang terjadi berikutnya. Dan menariknya di film ini juga mirip-mirip kayak gitu. Di paruh awal film ini yang kata gue pacingnya lambat, banyak kata-kata yang keluar dari sang nenek, interaksi di antara mereka yang ibaratnya di callback dan menjadi sesuatu yang katalis gitu di paruh tengah ke akhirnya gitu. Kita nggak sadar kalau misalnya kata-kata sederhana itu semacam menjadi kunci di adegan-adegan klimaks yang bikin kita merasa berdebar dada ini gitu. Kayak peribahasa-peribahasa yang dikeluarin neneknya, atau interaksi mereka soal kancing paling bawah gitu. Itu lumayan dahsyat menurut gue. Nah, kalau kita ngomongin soal temanya itu sendiri, yang mengangkat soal mengurus orang tua gitu ya. Di sini ada banyak titik-titik yang mungkin kalau buat kalian yang tinggal bersama dengan lansia atau pernah terlibat dalam berinteraksi dengan lansia, pasti merasakan beberapa relate-nya gitu, kayak masalah CCTV gitu. Buat beberapa orang ngelihat CCTV yang dipasang di altar si nenek aja itu bisa jadi sesuatu loh gitu. Nah, selain soal naskah, gue pengen ngomongin juga soal actingnya. Menurut gue, shout out untuk acting karakternya si M ya, yang mainin karakter si M ini menurut gue menarik banget. Karena di sini dia berhasil menggambarkan karakter M yang kalau gue tangkep gitu ya, kesannya tuh dia adalah anak yang pecicilan, yang selengean, punya semacam dilema di dalam dirinya, tapi dia punya ketegasan tertentu terhadap suatu hal gitu. Kayak ketika neneknya ditolak sama kakaknya sendiri gitu ya. Gimana dia ngebanting pintu, gue bisa merasakan kalau memang dia ada ketidakterimaan di situ gitu. Walaupun kita nggak tahu di titik itu apakah dia marah karena ingin citra atau memang dia marah karena neneknya dibegitukan gitu. Ya itu sih menurut gue apa yang bikin film ini kerasa bagus gitu ya. Kalau untuk soal sinematografi dan juga musiknya, menurut gue itu nggak usah ditanyakan lagi. Entah kenapa sinematografi di film ini tuh rasanya tuh estetik banget. Banyak shot-shot sederhana yang ya mungkin ini pengalamannya sama ya kayak gue nonton Monster atau Dua Hati Biru kalau di Indonesia. Banyak shot-shot yang ngandelin kayak komposisi, angle, dan sebagainya gitu. Bahkan gue ngerasa di beberapa titik gang kecil yang ada di rumah si neneknya itu menjadi spot yang yang bisa menimbulkan banyak potensi-potensi shot-shot yang cantik gitu. Ya kalau soal sinematografi menurut gue nggak bisa komentar banyak, gue cuma bisa bilang ini bagus gitu ya. Nggak kayak kebanyakan film, menurut gue ini masuk ke dalam hitungan film yang mempertimbangkan sinematografi. Nah, kalau untuk musiknya sendiri, habis ini gue cari sih kayaknya soundtracknya di YouTube musik gitu ya. Gue harus cari sih satu album untuk gue dengerin di mana-mana. Menurut gue soundtracknya itu juga punya peran yang besar untuk bikin orang-orang di dalam teater banyak yang mewek. Komposer musiknya salah satu yang paling bersalah sih di sini. Dan ngomong-ngomong soal pacing yang lambat tadi, di pacing yang lambat ini banyak juga momen-momen hening. Audio yang cuman mengandalkan ambience, gesekan badan, gesekan baju yang buat beberapa orang mungkin kerasa ngantuk. Tapi itu bikin kita lebih merasa si filmnya ini gitu. Itu juga sih mungkin bisa bikin orang yang nonton makin nangis kejer ngeliat ini. Nah mungkin sebelum video ini selesai ya, gue pengen ngebahas soal aftertaste-nya dulu. Value apa yang didapetin di film ini.
Menurut gue film ini punya value yang bagus banget. Untuk semua orang. Semua orang pasti punya keluarga. Semua orang pasti punya masalahnya masing-masing. Semua orang pasti ada kalanya bermasalah dengan saudaranya untuk orang-orang dewasa. Atau bermasalah dengan ibunya, kakeknya, neneknya. Dan ya, ini hanyalah salah satu skenario yang mungkin terjadi. Skenario orang lain yang ada di dunia nyata mungkin lebih mudah atau lebih perih gitu ya. Tapi ya, film ini bisa ngasih refleksi aja gitu ke kita. Kita bisa ambil beberapa poin yang bisa kita gunakan, atau kalaupun nggak ada ya sudah. Tapi seenggaknya film ini kayak ngajak kita untuk sedikit merasa dan mengingat kembali gitu soal keluarga gitu. Salah satu momen yang gue suka di film ini tuh pas keluarganya mengantarkan kepergian sang nenek. Kita bisa lihat lah gimana anak-anak si nenek ini masing-masing tuh ya kelihatan menangis aja gitu, sedih, dan kita nggak tahu persis tangisan apa sih yang ada di mukanya itu, apakah tangisan kehilangan, tangisan penyesalan, atau apa gitu. Begitupun juga dengan di wajahnya si M. Menariknya si M ini, si cucu ini, gue agak bingung ngelihat ekspresi dia di akhir film. Dia senyum. Dia ngetok 3 kali peti neneknya. Dia bilang udah sampai mana. Dia senyum. Tapi kadang pas dia senyum ada sedikit wajah dia yang nahan nangis gitu. Tapi udah dia senyum lagi. Tapi udahnya datar. Tapi udahnya nangis sedikit. Senyum lagi gitu kayak. Ekspresi itu menggambarkan mungkin konklusi dari film ini juga. Seringkali kita bingung ngadepin kematian tuh gimana gitu. Kematian orang lain tepatnya. Kayak apakah kita harus sedih? Tapi kenapa sedih? Kan dia merepotkan. Dia sudah tidak ini lagi toh, udah nggak merepotkan kalian lagi toh kalau di konteksnya film ini gitu. Dan toh dia sudah tidak menderita lagi toh gitu. Tapi kok malah ditangisin. Ya pokoknya gitu-gitulah gitu. Ya tidak ada salahnya kalian nonton film ini gitu. Di tengah beragamnya film-film kita yang saat ini, kalau misalnya pengen dipilih instead of film-film lain atau film-film horor viral tersebut ya, menurut gue ya nggak ada salahnya untuk lebih baik memilih film ini gitu. Walaupun film ini jauh, walaupun Asia Tenggara tapi dia Thailand, tapi gue ngerasa film ini bisa-bisa aja untuk dekat ke semua orang, bahkan sampai ke penonton Indonesia kita. Orang-orang nangis tonton film ini. Tapi begitu selesai gue senyum. Film ini banyak nge-capture momen-momen wholesome, bahagia, sedih, ironis, jadi satu. Itu yang bikin gue bahagia karena film ini adalah salah satu film yang menggambarkan berbagai macam emosi yang bisa terjadi di hidup kita.